pemasangannya kali ini ada sedikit yang berbeda. Subwoofernya kita mau bikin tempat yang berbeda. Underseat subwoofer tapi bukan dipasang di bawah bangku. Bawah bangku ada baterai. Tidak bisa dipasangkan subwoofer. Suaranya lebih empuk, lebih nyebar. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau membahas pemasangan audio mobil yaitu Toyota Zeniq. Nah, pemasangannya kali ini ada sedikit yang berbeda yang jarang banget kita bahas. Di antaranya adalah pemasangan speaker dan speakernya menggunakan speaker OEM khusus Toyota. Nah, ini dia speaker yang akan dipakai. Ini adalah produk dari Domination, serinya adalah Boost. Jadi ditulisnya Premium Sound ya. Nah, ini ada dua tipe. Yang satu ini adalah mid bass beserta tweeternya, dan satu lagi nanti ada mid bass dengan tweeter di tengah alias koaksial. Jadi ada split, ada koaksialnya. Tetapi dudukannya itu sudah mengikuti dudukan Toyota yang akan dipasang. Jadi tidak ada merubah sama sekali. Nah, tentunya akan ditambahkan peredam, ada penambahan subwoofer. Dan yang paling utama adalah penambahan prosesor sound time lagi. Nah, biar nggak berlama-lama, kita kasih lihat beberapa slide produknya terlebih dahulu. Itu tadi slide produk yang sudah kita tayangkan. Kita mau kepoin pemasangan peredamnya ke bagian pintu, lalu subwoofernya kita mau bikin tempat yang berbeda. Underseat subwoofer tapi bukan dipasang di bawah bangku. Nah, berarti bukan underseat subwoofer dong. Ada di manakah? Yuk ikut saya dulu. Kita mau jelasin, tadi kalian sudah melihat pemasangan subwoofer bawah bangku tapi dipasang di bawah dashboard sebelah kiri, tepatnya di depan kaki penumpang. Nah, pemasangan ini sudah sering kita informasikan bahwa ini juga sangat recommended, terutama mobil-mobil yang seperti ini, karena di bawah bangku ada baterai, tidak bisa dipasangkan subwoofer. Kita mau ngebahas soal bagian subwoofer yang mana sudah diletakkan di bawah dashboard. Tapi sebelum ngomongin subwoofer nih, saya kasih tahu bahwa pemasangan kali ini tidak mengganti head unit, tetapi hanya menambahkan prosesor, underseat subwoofer, dan juga masang peredam. Nah, subwoofernya ini di tempat yang tadi kita ceritakan. Nah, ini dia nih. Ini kalau kita lihat tidak mengganggu sama sekali ya, bahkan kaki pada saat penumpang duduk di sini masih ideal. Karena kebetulan dashboardnya tidak terlalu rendah. Nah, ini tidak mengganggu sama penggunaan apar juga. Jadi bisa dibuka dengan baik dan bisa di-adjust dengan baik juga. Yang paling penting nanti adalah hasil suaranya. Nah, ini mengenai subwoofer yang tidak pernah dibahas. Jadi sesekali kita bahas. Saya meyakinkan bahwa underseat subwoofer dipasang di situ itu sebetulnya suaranya lebih empuk, lebih nyebar. Nah, untuk prosesor belum saya bahas nih, kita lihat dulu prosesornya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dia. Ini soal peredaman. Nanti sebentar lagi akan kita bedah.
akan kita kasih lihat pemasangan speakernya seperti apa, karena OEM ya, bawaannya sudah plek-plek-plek, dan peredamnya juga tinggal tempel-tempel. Peredamnya ini menggunakan bahan yang sangat baik, 2,2 mili, yaitu menggunakan peredam ESP atau Amazing Soundproof. Nih, kita lihat juga peredamannya. Oke, pengerjaan mobil ini sudah 99,9%, karena ini tinggal copot alat penjelasan tentang suara. Jadi sistem yang kita jelaskan di depan ini adalah soal pemasangan speaker OEM dengan merek Domination dan juga pasang subwoofer di gantung. Nah, untuk prosesornya adalah Soundtem 8 channel, built-in power 6 channel. Sebelum kita tes denger, ini kita perkenalkan software yang selalu kita gunakan, yaitu ini adalah kontrol tuning atau kontrol grafik RTA. Ada 31 band sesuai dengan band yang disiapkan di dalam prosesor. Jadi 31 band kali 8 channel yang kita EQ. Jadi udah ratusan ya. 31 kali 8 berapa? Banyak banget. Ini alat yang buat memantau tuning dan masuk ke mikrofon lalu dikoreksi oleh laptop. Nah, ini berbagi cuttingannya soal speaker ini ya. Nih kita lihat di channel 1 untuk tweeternya kita cutting di 5 kilo atau 5000. Slope-nya min 12, channel 2-nya sama, tapi hasil EQ-nya berbeda. Channel 3 dan 4 ini untuk speaker belakang ya, kita EQ sedikit, dan channel 5-nya ini kita cutting di band pass, high pass 60, low pass 3000, slope-nya minus 18, EQ-nya juga beda ya, karena ini channel 5 dan ini channel 6. Nah, cuttingannya sama. Lalu subwoofernya kita cutting band pass juga, high pass-nya 28, low pass-nya 60, slope-nya minus 24. Ini sama ya di link. Nah, soal cutting frekuensi ini, jika kebetulan ada teman-teman yang lagi masang speakernya sama, prosesornya sama, boleh di copy, dijiplak. Tapi kalau salah satu komponennya ternyata berbeda, berarti tidak bisa di copy paste, hanya sebagai acuan cutting frekuensinya. Nah, kita nggak membahas soal detailnya cutting frekuensi, tetapi ini sekedar informasi. Yang kita mau cari adalah kesan panggung yang baik, tinggi panggungnya baik, lebarnya megah, dan penempatan masing-masing instrumen dan penyanyi itu harus sesuai pada hasil recording itu. Pada saat misalkan live musik direkam, yang di mixing itu harus sesuai. Nah, kalau yang direkam di studio itu juga sesuai rencana pembuatan musiknya. Nah, secara umum pasti penyanyi harus lebih maju, musiknya seperti di belakangnya, dan letaknya baik ya. Walaupun bicara layer itu, kedalaman panggung layer itu harus menyesuaikan sistem. Biasanya sistem yang sudah matang, terutama sistem 3-way itu akan lebih terasa layernya. Nah, langsung aja bagaimana cara mengetesnya, dan nanti kita tes subwoofernya seenak apa karena model digantung. Pertama kita mau tes di track 5 terlebih dahulu. Far, center, mid, center, far, mid. Pengetesan tadi di track 5 itu far, center, mid, center, far, mid. Nah, suara orang tadi tujuan kita untuk mengukur jarak antara letak kanan kiri, center, left center, right center. Biar nggak bingung, saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Video ilustrasi tadi adalah video yang sudah di mixing sehingga Anda bisa mendengarkan. Jika pakai earphone atau stereo yang baik, itu pemisahan kanan kiri tengahnya itu akan
sangat jelas. Tadi yang kedip-kedip hijau itu adalah sumber suaranya. Namun di dalam video gambarnya 3W, jadi yang kita mau panggungnya setinggi itu. Nah, dengan sistem yang diletakkan di tempat asli, itu panggungnya dari dashboard sudah terasa naik. Ini yang terjadi pada sistem ini. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kita lakukan TA-nya baik dulu. Slope-nya, cutting frekuensinya ideal. Dan di EQ dengan baik, otomatis hasilnya menjadi kesan panggungnya di tengah serta seperti naik sedikit dari dashboardnya. Sekarang pengetesan berikut adalah beberapa instrumen nih. Kita mau coba suara angklung ya. Ada angklung, ada kenong. Ini kalau yang tadi hanya suara orang, sekarang ada instrumen. Nah, ini dia track 12 dari CD-Can. Kiri, kanan, pindah tengah. Oke, berikut suara kenong, kanan, tengah. Nah, kalau yang pertama far center mid, kalau yang suara dan kenong ada tambahan simbal dan suara bassnya juga. Sekarang kita dengerin lagu yang lain ya. Call for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. Vokalnya tegas banget ya, di tengahnya itu terasa banget. Coba lagu berikut. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. Bener-bener tegas ya, bisa merasakan penyanyinya di tengah dashboard dan terasa semua instrumen bukan di sekitar dada, tapi sudah di atas dashboard naik sedikit. Nah, ini beberapa lagu untuk pengujian. Nah, berikutnya lagu harian yang sering kita pakai juga. Nah, lagunya Sobat Imaging ya. Tung 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 tung. Suara pianonya juga terang. Nah, tengahnya benar-benar dapet ya. Instrumen seperti di belakang kanan dan kiri juga. Bikin lo santai. Kopi Imaging. Ada bass bawah, bass atas. Dung, dung, dung. Tambahin. Kendaanmu yo bikin lu happy. Dung. Bikin lu santai. Yo salam Imaging melek mripate. Semangat uripe yo 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 yo. Tururururu. Saya tambahin lagi volumenya. Pararara. Coba gedein lagi ya. Masuk lagi. Hai Sobat Imaging, Bikito ya kopi kias ayo vilap limbing Jambangan Pugelar Banjarnegara. Yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Imaging melek meripat, semangat uripe, ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu,
atau gendaanmu. Jadi seruput kopine melek meripate semangat uripe. Nah ini pengetesannya nggak muluk-muluk, kita testing secara keseluruhan lagu yang biasa, lagu yang lengkap dengan instrumen, dan kita coba sedikit kasih suara yang lebih ngebas ya. Kalau nggak kurang asik kayaknya. Asik nih kita geber ya, subwoofer gantung. Oh. Semangat uripe, iye. Ajak sobatmu, ajak kendaanmu. Ah, asik coy. Semangat uripe, yo. Ah, gedein. Asik. Cukup lah ya. Nah, ini kalau kita mendengarkan secara teliti, bass itu memang bukan butuh yang menggelegar, apalagi ini subkolong. Jadi tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan suara bass paling bawah setelah mid bass. Karena mid bass di pintu, seperti tadi kita cutting 60, otomatis 60 ke bawahnya kan masih kosong banget, makanya ditambahkan minimal subwoofer kolong. Nah, teknik pemasangan bebas, ada yang boleh di bawah bangku, ada yang boleh seperti ini. Bahkan kalau mobilnya tidak terlalu panjang, boleh juga biasanya di bagasi. Asal jangan sedan. Nah, bedanya apa? Kalau sedan itu kan bentuknya ruang tertutup, artinya dikasih subkolong ya nggak tembus, pasti nggak kedengeran. Nah, jadi dalam memasang audio bebas, syarat yang paling penting adalah jika menggunakan prosesor ya sangat penting saya anjurkan untuk main by ampli. Apabila kabelnya PNP boleh, tapi jangan PNP seutuhnya, jangan tweeter dan midbass digabung karena TA-nya tidak bisa dibedakan dan tidak bisa di cutting secara independen. Jadi kita tidak bisa mengukur kemampuan masing-masing speakernya. Nah terakhir, kalau kalian mau cari audio, buruan tanyakan nomor kita di bawah sini, paketnya banyak. Kalau mau yang murah 10 jutaan ada, ratusan juta ada. Nah kalau paket ini nih di bawah sini, tadi dengan peredam hanya 20 juta lebih. Ada lagi yang penting, kalau mau beli speaker itu jangan asal beli speaker. Jadi harus tahu genre musik yang kalian suka lebih kemana. Kalau pop jazz sedikit ngerok-ngerok ya masih bisa pakai speaker yang memang adem. Tapi kalau murni dengernya yang jedak-jeduk, jangan cari yang speaker karakternya kalem, yang memang berani. Karena itu hal yang paling penting setelah semuanya diinstal, hasil akhirnya ada di speakernya. Tetap head unit adalah utama. Ini sistem begini kalau ganti unit lebih amazing lagi. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih support kalian yang selalu tidak bosan-bosannya menonton video kami. Jangan bosan, dukung terus. Dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng juga agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, amazing.